Hadza, inilah pahala untuk orang-orang yang bertakwa. Wa inna lit-taghina, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang kufur, yang melewati batas, la syarra ma'abin, sungguh sejelek-jelek tempat kembali. Jahannama, yaitu Jahannam, yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalamnya. Fabi'sal mihad, maka sejelek-jelek hamparan. Hadza, inilah, falyadzuquhu, maka hendaklah mereka merasakannya. Hamimun, panasnya teramat panas. Wa ghasaqun, dan dinginnya mengeluarkan darah dan nanah. Wa akharu min syaklihi, dan yang lainnya dari sejenis siksaan. Azwaj, yang bermacam-macam. Hadza, inilah faujum muqtahimun, kelompok yang berbondong-bondong ma'akum, berserta kalian. La marhaban bihim, tidak ada yang menyambut kepada mereka. Innahum salun nar, karena sesungguhnya mereka masuk neraka. Qalu, mereka berkata, bal antum la marhaban bikum, bahkan kalian pun tidak ada yang menyatakan selamat kepada kalian. Antum qaddamtumuhu, kalianlah yang menyebabkan siksaan ini, lana, bagi kami. Fabi'sal qarar, maka sejelek-jelek ketetapan. Qalu, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, man qaddama lana hadza, siapa yang menyebabkan bagi kami siksaan ini. Fazidhu adzaban dhi'fan finnar, tambahkan siksaan kepadanya berlipat-lipat di dalam neraka. Wa qalu, dan mereka berkata, malana la nara rijalan, mengapa kita tidak melihat orang-orang yang kunna na'udduhum, kami dulu menganggap mereka itu minal asrar, termasuk yang sesat. Attakhadnahum sikhriyan, yang kami jadikan mereka itu perolok-olokan. Amzagot anhumul absar, atau barangkali penglihatan-penglihatan kami saja yang berpaling dari mereka. Inna dzalika lahaqqun, sesungguhnya hal ini benar-benar takhasumu ahlin nar, akan terjadi perbincangan ini di kalangan ahli neraka. Jadi subuh ini kita membongkar berkaitan dengan kitu geningan ahli neraka ge. Ternyata mereka itu berbantah-bantahan. Mereka itu juga berbincang-bincang. Mana cenah baheula anu ku urang dianggap rendah teh? Mana Bilal? Di mana Ammar bin Yasir? Di mana orang-orang fakir yang dulu mereka itu dinyatakan sebagai orang sesat karena mengikuti Muhammad? Asa teu katingali cenah. Buah-buah urang urabun kitu ite. Dan mereka menuntut kepada pemimpin-pemimpinnya karena mereka itu dinyatakan sebagai orang yang menyebabkan kami ini masuk neraka. Tah ada gara-gara si eta pan saya teh nuturkeun maneh, ayeuna maneh wae ternyata tidak ada yang menyatakan selamat. Dari nu selamat mah di mana-mana ge anu sukses. Nu sukses selamat. Ari nu gagal mah moal aya nu tidak akan ada yang menyambut. Ada yang menyambut itu bagi mereka yang sukses. Cik aya nu gagal disambut henteu. Orang yang ke istana pasti akan disambut. Tapi orang yang ke penjara, siapa yang nyambut? Diborogol we nu aya mah. Karena takut dia itu lari.
Tapi yang masuk istana itu tentu akan disambut, marhaban, marhaban, salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidin. Yang masuk ke surga itu diselamatkan. Tapi yang masuk neraka, bujang-bujang diselamatkan, disungkrukkan, disuntrungkan. Begitu. Karena nyuntrungkeun nage bagian dari siksaan. Orang masuk penjara kemudian memakai rompi, bukan rompi kebanggaan itu. Warnanya pun sudah menjadi hinaan. Orang tidak mau memakai itu walaupun gratis. Walaupun gratis orang tidak mau. Tidak mau memakai pakaian itu karena pakaian itu bukan pakaian kebesaran. Tapi pakaian itu adalah pakaian kehinaan. Nah ini kembali kepada ayat yang kemarin, yaitu sebagaimana biasa ayat Quran itu kalau sudah berkaitan dengan tempat kembali ahli surga selalu saja diikuti dengan penjelasan tentang tempat kembali ahli neraka. Jadi hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Kan sebelumnya ada hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Di surga itu rezeki tidak habis-habis. Jangankan di surga. Di dunia ini saja terseep-seep. Tidak habis-habis. Di dunia saja rahmat Allah itu tidak habis-habis. Belum dieksplor dari dasar laut, dari dasar bumi juga belum semuanya. Ada apa saja yang ada di dalam bumi ini? Manusia bermiliar-miliar ternyata belum tereksplor seluruhnya. Padahal ini baru rahmat Allah yang satu. Jadi rahmat Allah itu ada 100. Yang satu ini Allah berikan di dunia ini kepada seluruh makhluk. Diparebutkeun ku sadayana makhluk. Semut pun mendapatkan ya rahmat Allah itu. Jangankan orang kupur, tanaman, binatang pun mendapatkan rahmat Allah. Bisa dibayangkan kalau yang 1% ini saja belum tereksplor, belum terungkap seluruhnya, ainu 88% yang akan Allah kasihkan nanti di surga. Inna hadza la rizquna, sesungguhnya ini adalah rezeki kami, malahu min nafad, tidak akan habis-habisnya. Ya, tidak akan habis-habis rezeki bagi ahli surga itu. Torojal nu aneh. Begitu. Tapi bagi wa inna lit-taghina lasyarra ma'abin, sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka itu inilah tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Kita bicara tempat kembali ini, urang teh bakal balik balikna teh ka tempat yang sebaik-baik tempat atau kepada sejelek-jelek tempat. Kantun milih. Karena hidup ini kan pilihan. Dan tempat kembali juga sok we. Kadinya bala longkar. Ada orang yang kembalinya itu ingin ke tempat kembali yang sebaik-baiknya. Ada orang yang tidak mau kembali ke tempat yang sebaik-baiknya itu. Oleh karena itu Nabi mengatakan semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat tanya, memang ada orang yang tidak mau? Siapa orang yang taat kepadaku berarti dia akan masuk ke surga. Dan orang yang maksiat kepadaku, nah itulah orang yang tidak mau. Tak tanuk mungen mah. Man atau ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Itulah orang yang tidak mau.
Saking tidak maunya orang masuk ke surga, itu hari Jumat saja susulumputan. Susulumputan bakat tingku yang tidak mau masuk ke surga itu. Hari Jumat susulumputan, Ramadannya kitu kene. Ya, tidak mau dia masuk ke surga. Sampai neraka itu dibongkar itu kuncinya, gemboknya. Padahal digembok, dibalongkar. Bakat tingku yang asup. Itulah orang-orang. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad, yaitu neraka jahanam yang sejelek-jelek tempat kembali. Sejelek-jelek tempat kembali. Kunaon itu arinung. Tempat kembali yang jelek itu justru malah dibongkar karena orang itu ingin masuk. Tapi ke tempat yang sebaik-baik tempat kembali justru malah orang tidak mau. Di situ apa? Mungkin ingin tahu ada apa saja. Ternyata beraneka ragam macam siksaan ada. Dari mulai siksaan rasa hinis. Naon atuh hinis teh? Naon ai bahasa Indonesia hinis? Semilu. Sembilu ya. Sembilu. Jadi itu dari mulai yang seperti terkena sengatan sengatan yang kecil, orang kena duri yang kecil saja itu tersiksa. Itu kan ada pakis ya. Ada pakis, kemudian itu ada duri yang kecil. Ternyata nempel di tangan, waduh, gak enaknya luar biasa. Itu baru duri yang kecil. Apalagi ini dengan beraneka ragam macam siksaan. Siksaan itu ada dua macam, hamimun wa ghassaqun. Kalau panas tentu teramat panas, dan kalau dingin pun teramat dingin. Jangan dikira bahwa dingin itu juga bukan bagian dari siksaan. Tidak sedikit orang tidak kuat karena kedinginan. Di Madinah itu kan kalau lagi dingin itu orang bisa keluar darah. Karena teramat dingin, seluruh badan ini mesti tertutup, tidak boleh ada yang terkena angin. Begitu ada saja bagian yang tidak terkena angin, itu keluar darah. Darah itu sampai keluar. Waktu itu kita salat di dekat dengan seorang dokter, malah dokter yang keluaran darah. Begitu keluar darah istighfar, astagfirullahaladzim. Dikira itu barangkali cari betadin atau apa, tapi dia pun beristighfar. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaqun. Silakan rasakan di neraka jahanam ini ada hamimun wa ghassaqun wa akharu min syaklihi azwaj, dan yang lain-lainnya dari jenis-jenis siksaan yang beraneka ragam macam. Hadza faujum muqtahimun ma'akum. Inilah kelompok yang berbondong-bondong bersama kalian. Jadi ternyata yang masuk neraka itu berbondong-bondong. Jadi kalau yang masuk surga itu tidak berbondong-bondong. Mengapa? Jadi jangan aneh kalau pengajian itu kok sahabatnya ini lagi. Kunaon ite kapangosan pendak teh jeung ibu eta deui. Kapangosan ieu jeung si ibu eta deui. Kaditu meni bararosan tong bosan. Kenapa? Karena memang nanti itu tidak akan banyak. Yang berbondong-bondong dan yang berjejal-jejal itu kalau kita masuk ke tempat konser itu mah teu warawuh cenah ieu mah. Ya, tangke mah bakal diwawuhkeun.
Jadi wajar kalau kita datang ke satu pengajian berikutnya jeung ieu deui si horeng teh engke teh itu bakal jadi sopat anu abadi. Malah bisa jadi saudara kita akan jadi ya moal jadi dulur urang teh jadi batur. Malah batur bisa jadi dulur. Malah ari dulur itu bisa jadi batur, ari batur bet jadi dulur. Bisa jadi seperti itu. Ya, saudara kita justru akan jauh, tapi orang yang tidak pernah dekat dengan kita justru malah jadi saudara. Makanya fa ikhwanukum fiddin. Saudara seagama itu akan langgeng ya kelak di akhirat itu. Hadza faujun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim. Tidak ada yang menyambut, tidak ada upacara penyambutan. Ya, tidak ada upacara penyambutan terhadap orang-orang yang akan masuk neraka. Tidak ada. Innahum salun nar, maknya aya asup neraka make jeung aya upacara penyambutan segala. Ya, ada upacara penyambutan orang-orang masuk penjara? Tidak ada. Diborogol we. Tidak ada upacara. Kecana ulah waka diasukeun ka penjara, nah can diupacarakeun. Upacara penyambutan kegagalan. Aya upacara penyambutan kegagalan? Tidak ada. Yang sukses yang disambut itu di mana-mana juga. Aya naon iti rame-rame teh upacara penyambutan kegagalan, di mana-mana geno sukses itu baru disambut. Tapi orang yang tidak sukses itu tidak akan disambut. Makanya di sini la marhaban bihim innahum salun nar. Karena mereka itu masuk neraka tidak ada penyambutan. Lain dengan orang yang masuk ke surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sejahteralah bagi kalian yang masuk ke surga itu dalam keadaan kekal langgeng. Qalu bal antum la marhaban bikum. Ternyata mereka rakyat biasa itu bertanya kepada ketua-ketuanya, pemimpin-pemimpinnya. Nah, cenah di dinya ge teu aya anu nyambut saurang-urang acan. Kenapa kalian ini para pemimpin-pemimpinku ini kok tidak ada yang menyambut seorang pun kepada kalian? Kalian inilah yang harus bertanggung jawab. Antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Kalianlah yang menyebabkan kami ini masuk ke dalam siksaan ini, dan ini adalah sejelek-jelek ketetapan. Sok dalamun urang teu nuturkeun maranehanna cenah urang teh moal kieu atuh. Tapi kita sekarang berada di tempat yang tersiksa ini semuanya gara-gara kalian. Orang-orang yang mengikuti atau pengikut-pengikut itu berdoa kepada Allah, Rabbana ya Tuhan kami, man qaddama lana hadza sanyana masaha cenah itu atuh yang menyebabkan kami mendapatkan siksaan ini, siapapun itu zidhu adzaban dzifan nar. Ya Allah cenah ulah disamikeun jeung abdi, tamihan we can tamihan. Tong disamikeun cenah atuh abdi pengikut sareng pamimpin. Pamimpin mah tuh tamihan. Jangan disamakan. Hadza fazidhu adzaban dzifan finnar. Tolong tambahkan, berlipat-lipatkan, ya lipat gandakan ya siksaannya ke dalam neraka itu. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhu minal asrar. Mereka itu mengatakan, geuning cenah urang teh nya teu ningali ya, tidak melihat rijalan kunna na'udduhum minal asrar, yang kami dahulu anggap mereka itu adalah orang-orang sesat. Nu sok diseungseurikeun ku urang, nanaonan cenah teh ungked-ungkedan. Nanaonan we baheula mah. Tapi ku urang teh dianggap sasar.
Orang yang saum, orang yang menutup aurat, itu dianggap alah, itu jelema teh eueuh kahayang. Ya baju teh kitu we, gogodoberan, cik atuh. Ari keur usum panas jiga kieu mah hayah we dibakutet. Bisa jadi orang itu diperolok-olokan di saat di dunia ini. Kemudian orang yang mengikuti kiai-kiainya, ustad-ustadnya dianggap wah eta orang yang tidak mempunyai pikiran, orang yang tidak punya wawasan. Punya rezeki pergi haji diperolok-olokan. Nah naonan cenah make jeung urang teh ngabeungharkeun urang Arab. Keur naon make jeung ini haji? Urang mah aya duit, urang golangkeun we. Pantungtungna mah begitu digolangkeun, duit bea ka Arab henteu. Ya, akhirnya kan seperti itu. Jadi banyak sekali orang memperolok-olokan orang yang beragama. Katanya di Swedia itu ada yang membakar Quran ya. Akhir-akhir ini Quran dibakar. Dan anehnya itu kenapa di dunia ini orang yang membakar itu Quran tidak ada kitab yang lain. Pertanyaannya kenapa Quran dibakar orang? Tidak ada ceritanya Injil dibakar orang. Tidak ada ceritanya Darmo Gandul dibakar orang. Tidak ada ceritanya Gatoloco dibakar orang. Itu kan ada kitab-kitab selain Quran itu. Ada Injil, ada Jabur, ada Darmo Gandul, ada Gatoloco, ada ya macam-macam. Kitab Weda. Tapi anehnya tidak ada yang dibakar. Mengapa Quran dibakar? Sampai ada kita bakar, ada diupacarakan pembakaran Al-Quran. Di kita Quran dibaca, di sana Quran dibakar. Kenapa Quran dibakar? Itu menjadi pertanyaan. Kunaon Quran tiduruk gitu ya. Jadi pertanyaan. Dan dengan dibakarnya akhirnya apa yang terjadi? Justru banyak orang mendapatkan petunjuk karena Quran dibakar. Tidak sedikit orang masuk Islam karena ingin tahu kunaon cenah Quran bet diduruk. Akhirnya dia baca. Nuki ieu kudu diduruk. Ieu mah lain diduruk atuh lain duruk kun ieu amalkeuneun. Banyak orang mendapatkan petunjuk karena perbuatan itu. Mematakeun antep we. Ya, biarkan dia itu sampai kapan dia mau membakar Quran. Dan ternyata tidak sedikit orang yang berbalik itu. Yang tadinya membakar justru malah dia sekarang berbalik arah. Tidak sedikit orang yang menghina Nabi, merendahkan Nabi, mengejek Nabi, menyatakan bahwa tidak ada manusia yang paling aku benci. Tapi ternyata sekarang adalah manusia yang paling aku cintai. Tidak ada negeri yang paling aku benci kecuali negeri Muhammad. Tidak ada agama yang paling dibenci kecuali agama Muhammad. Tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali manusia yang bernama Muhammad. Tapi ternyata setelah itu sebaliknya. Kenapa kitab yang lain tidak dibakar, tapi hanya Quran yang dibakar? Tentu kita tidak senang dengan itu dan perlu wajib kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi apakah orang yang membakar Quran dibakar lagi? Kurang duruk deh begitu. Begitu. Ya mudah-mudahan mereka itu dengan peristiwa itu banyak orang yang mendapatkan petunjuk. Attakhadnahum sikhriyan am zagat anhumul absar. Yang kami jadikan mereka itu perolok-olokan. Orang yang salat diperolok-olokan, orang yang mengeluarkan zakat diperolok-olokan, nukurban wae diperolok-olokan. Apa-apaan katanya ini? Sapi dipotong-potong. Kunaon dia cenah daging dibagi-bagikeun. Eta mah cenah lain ibadah-ibadah teuing. Eta mah pesta DKM we cenah. Ya.
Jadi banyak orang yang memperolok-olokkan ibadah kita itu. Banyak. Sehingga ya mereka itu anu ku urang baheula dihina teh cing kamarana itu. Mana orang-orang yang direndahkan oleh kita ini? Tuh cenah tinggal itu batur mah jam sakieu cenah geus harudang ya. Jadi ternyata jam 3 sudah pada bangun, subuh sudah pada salat. Kita ini subuh salat 2 rakaat untuk mengulang kembali dan memperbaharui kembali keyakinan kita bahwa hari ini, subuh ini kami tetap bertauhid dan menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Subuh-subuh kita sudah menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lalu kita salat. Dan subuh-subuh kita sudah menyatakan bahwa Muhammad itu adalah utusannya. Sehingga nanti begitu kita bekerja, anger we. Kalau bertolak belakang dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusannya, tidak akan diterima. Ada perilaku-perilaku yang bertolak belakang, pasti tidak akan diterima. Kita akan dijaga dan dipelihara karena subuh sudah kita nyatakan. Mereka itu, wah, ayeuna teh nuju ngimpi atau ngimpi ka sabaraha kali gitu. Orang belum pada bangun ya. Inna dzalika lahaqqun. Sesungguhnya perbincangan orang-orang kufur ini benar-benar terjadi. Buat cenanya kamarana anu ku urang dianggap rendah teh urang we itu pedah teu katempo kitu itu pedah kaduruk itu ya soca urang. Dan perbincangan ini benar-benar terjadi. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Itulah perbincangan dan juga bantahan-bantahan antara pengikut dan yang diikuti. Dan inilah takhasumu ahlin nar. Perbincangan ahli neraka. Tak urang mah ulah aya di dinya ngupingkeun ge ulah. Hoyong ngupingkeun cenah ieu teh ye. Nu dibaca ayeuna entong hoyong ngupingkeun. Komo bari jeung ngariung di dinya mah sarila ulah. Entong urang mah keun wae teu apal ge. Nu penting mah urang mah ya kumaha sangkan lebet ka sawarga teh kahiji. Aduh pimanaeun ai bigori hisabin mah atuh urang teh lebet-lebet ka sawarga teh ku rahmat sareng karunia Allah. Ku syafaat Nabi ngangkleung kudu ka ditu ka dieu. Nu matak aya geuningan ilahi lastulil firdausi ahlan. Gusti cenah abdi teh ari jadi ahli firdaus mah pimanaeun. Tapi wala aqwa ahlan naril jahimi ari kudu ka sawarga ka neraka abdi teh moal kuat. Nya hayang di mana atuh ieu teh. Wallahu a'lam bissawab.